Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rangga Almahendra selaku dosen pembimbing, yang terhormat Bapak dan Ibu selaku dosen pengunci. Semoga Bapak dan Ibu semuanya dalam kondisi sehat selalu. Meskipun saat ini kita semua sedang berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Syaiful Hansaputra, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, Kampus Jakarta. Saya angkatan 36, konsentrasi manajemen strategi. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Strategi Positioning PT Waskita Karya Realty atau dapat disingkat WKR dalam persaingan bisnis properti. Oke, selanjutnya latar belakang. Latar belakang pada penelitian ini adalah jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2015 sebesar lebih kurang 230 juta. Diproyeksikan pada tahun 2020 akan meningkat menjadi lebih kurang 270 juta. Hal inilah salah satu alasan kenapa bisnis properti banyak dilirik oleh pengusaha karena produk yang dijual merupakan kebutuhan primer khususnya rumah dan apartemen. Berdasarkan tabel pada slide yang dapat dilihat bahwa PT WKR belum memiliki strategi positioning yang tepat dan efektif. Terlihat penguasaan pangsa pasar PT WKR yang hanya 7,6% yang masih tertinggal cukup jauh dari PP Property dan juga PT Wika Realty. Manajemen perusahaan perlu mencari faktor-faktor yang signifikan dalam strategi positioning agar pangsa pasar perusahaan dapat diperluas. Salah satu strategi positioning yang dapat digunakan adalah Strategic Position and Action Evaluation atau dapat disingkat menjadi SPACE Matrix. Masalah penelitian pada tesis saya adalah kondisi lingkungan makro seperti munculnya pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat terhadap produk properti. Selain itu, tingginya tingkat persaingan industri seperti ancaman pesaing baru ataupun pesaing existing di pasar properti. Hal ini yang mengharuskan PT WKR memiliki strategi positioning yang tepat untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar dalam bisnis properti. Lalu pertanyaan penelitian pada tesis saya adalah yang pertama, apakah faktor internal penentu PT WKR dalam menghasilkan kekuatan finansial dan keunggulan kompetitif? Lalu pertanyaan yang kedua adalah apakah faktor eksternal penentu dari PT WKR dalam menghasilkan stabilitas lingkungan dan kekuatan industri? Lalu pertanyaan yang ketiga adalah apakah strategi positioning PT WKR dalam bisnis properti? Lalu pertanyaan penelitian yang terakhir adalah tindakan apa yang perlu dilakukan terkait dengan strategi positioning perusahaan untuk saat ini. Tujuan penelitian pada tesis saya adalah yang pertama menganalisis faktor internal penentu dari PT WKR dalam menghasilkan kekuatan finansial dan keunggulan kompetitif. Lalu yang kedua adalah menganalisis faktor eksternal penentu dari PT WKR dalam menghasilkan stabilitas lingkungan dan kekuatan industri. Lalu yang ketiga adalah menganalisis strategi positioning PT WKR dalam bisnis properti. Dan yang keempat adalah menganalisis tindakan apa yang perlu dilakukan terkait dengan strategi positioning perusahaan saat ini. Selanjutnya adalah landasan teori. Menurut Kumar dan Kumar tahun 2017, strategi positioning didefinisikan sebagai pilihan segmen target dan pemilihan keunggulan diferensial yang digunakan oleh perusahaan untuk bersaing di pasar. Tujuan dari analisis eksternal adalah untuk membantu pimpinan perusahaan memahami dunia yang ada di sekitar perusahaan. Analisis lingkungan makro bukan tentang memahami kekuatan kompetitif dalam industri, tetapi tentang mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang akan mendorong perubahan dalam industri. Salah satunya adalah analisis PESTEL. Menurut Thompson et al. Tahun 2019, faktor kunci keberhasilan bervariasi dari satu industri ke industri lainnya, dan bahkan dari waktu ke waktu lainnya dalam industri yang sama, karena kondisi persaingan yang terus berubah. Menurut David tahun 2015, teori berbasis sumber daya menekankan bahwa sumber daya adalah apa yang sebenarnya membantu perusahaan untuk mengeksploitasi peluang dan menetralisir ancaman.
Proses analisis matrix space dimulai dari penilaian kekuatan finansial dan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan, sekaligus penilaian tentang stabilitas lingkungan dan kekuatan industri. Space Matrix sendiri sangat berguna untuk merumuskan dan melaksanakan sasaran dan tujuan dari perusahaan. Selanjutnya adalah tentang rangka penelitian. Pada slide tergambar rangka penelitian pada tesis saya, di mana contoh kasus dilakukan di PT Waskita Karya Realty atau dapat disingkat dengan PT WKR. Pada rangka penelitian saya, goals-nya adalah tentang penentuan posisi strategi perusahaan. Selanjutnya adalah tentang metode penelitian. Metode penelitian pada tesis saya dimulai dengan desain penelitian, di mana penelitian ini dimulai dengan cara deskriptif kualitatif. Analisis dimulai dari lingkungan eksternal dengan melakukan analisis stabilitas lingkungan dan dilanjutkan dengan analisis kekuatan industri. Sedangkan untuk analisis faktor internal perusahaan dilakukan dengan analisis kekuatan keuangan dan keunggulan kompetitif. Metode pengumpulan data pada tesis saya menggunakan data primer dan data sekunder, di mana data primer berupa opini objek penelitian secara individu, sedangkan data sekunder merupakan catatan dan dokumentasi tentang strategi positioning. Metode analisis data yang dilakukan pada tesis saya terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal. Pada analisis lingkungan eksternal, faktor penentu stabilitas lingkungan adalah yang pertama, perubahan teknologi, tingkat inflasi, variabilitas permintaan, kisaran harga produk, hambatan masuk ke pasar, tekanan kompetitif, dan elastisitas harga permintaan. Sedangkan faktor penentu pada kekuatan industri antara lain adalah yang pertama, potensi pertumbuhan dan keuntungan, stabilitas keuangan, pengetahuan teknologi, pemanfaatan sumber daya, intensitas modal, kemudahan masuk ke pasar, dan produktivitas serta pemanfaatan kapasitas. Lalu pada analisis lingkungan internal, faktor penentu keunggulan kompetitif adalah yang pertama pangsa pasar, yang kedua kualitas produk, yang ketiga siklus hidup produk, dan yang keempat adalah siklus penggantian produk. Sedangkan faktor penentu pada kekuatan finansial, yang pertama adalah pengembalian investasi atau ROI, yang kedua adalah likuiditas, yang ketiga adalah modal yang tersedia, kemudahan keluar dari pasar, dan resiko yang terlibat dalam bisnis. Lalu, untuk analisis space matrix, pada penelitian ini konsep analisis yang digunakan adalah space matrix. Langkah awal yang saya lakukan selaku peneliti adalah membuat kuesioner penelitian berdasarkan teori space matrix yang terdiri dari variabel stabilitas lingkungan, kekuatan industri, keunggulan kompetitif, dan kekuatan finansial. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Hasil penelitian pada faktor eksternal yang melahirkan peluang dan ancaman dari PT WKR antara lain, untuk peluangnya yang pertama adalah pemerintah memberi penambahan penyertaan modal pada induk perusahaan PT WKR. Yang kedua adalah adanya dukungan kebijakan pemerintah dalam hal subsidi bunga KPR. Yang ketiga adalah dukungan lembaga perbankan dalam pembiayaan KPR. Yang keempat adalah teknologi informasi yang memudahkan pemasaran. Yang kelima adalah teknologi modern yang dapat membuat pembangunan proyek properti lebih efisien dan tepat waktu. Yang keenam adalah peningkatan permintaan properti, dan yang ketujuh adalah kemudahan akses properti untuk konsumen. Adapun ancamannya yaitu yang pertama adalah tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami pelambatan akibat COVID-19. Yang kedua adalah adanya pengetatan perpajakan dalam penjualan atau pembelian properti. Yang ketiga adalah perubahan tingkat pendapatan masyarakat karena adanya pelambatan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat adalah pola hidup konsumtif masyarakat Indonesia. Yang kelima adalah kompleksitas pengurusan perizinan dalam pembangunan properti. Dan yang keenam adalah perbedaan regulasi perizinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya adalah tentang faktor internal. Faktor internal yang melahirkan kekuatan dan kelemahan PT WKR antara lain untuk kekuatannya, yang pertama adalah ketersediaan modal. Yang kedua adalah 10 portofolio WKR pada kota besar di Indonesia. Yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi. Dan yang keempat adalah SDM yang memiliki kompetensi.
Sedangkan kelemahannya antara lain, yang pertama adalah kebutuhan biaya akibat persebaran lokasi proyek, yang kedua adalah hanya fokus pada pembangunan apartemen saja, yang ketiga adalah investasi relatif mahal, dan yang keempat adalah dampak COVID-19. Hasil analisis Pace Matrix yang telah saya lakukan adalah terletak pada posisi agresif, sesuai terlihat pada slide dengan skor pada sumbu X adalah 1,5, sedangkan pada sumbu Y adalah 1,17. Pada posisi agresif, PT WKR berada pada posisi yang terbaik untuk menggunakan kekuatan internalnya. Selanjutnya, untuk tindakan yang diperlukan PT WKR dalam persaingan bisnis properti antara lain, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi calon konsumen potensial pada wilayah dengan kebutuhan properti yang tinggi. Yang kedua adalah mengidentifikasi kebutuhan properti yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah melakukan komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Selanjutnya adalah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemasaran pada wilayah potensial. Dan yang kelima adalah melakukan pemasaran properti secara langsung pada konsumen potensial. Selanjutnya adalah tentang simpulan. Dari hasil analisis yang telah saya jelaskan, maka diperoleh simpulan. Yang pertama, faktor internal penentu untuk menghasilkan kekuatan finansial dan keunggulan kompetitif dalam persaingan bisnis properti adalah kecukupan dan ketersediaan modal kerja dengan adanya dukungan dari perusahaan Waskita Karya Group. Yang kedua, faktor eksternal penentu untuk menghasilkan stabilitas lingkungan dan kekuatan industri adalah adanya dukungan lembaga perbankan untuk pembiayaan KPR, peralatan teknologi modern yang digunakan, teknologi informasi yang memudahkan pemasaran properti, dan adanya dukungan pemerintah terkait kebijakan subsidi bunga KPR. Lalu, yang ketiga adalah strategic positioning PT WKR adalah strategic positioning agresif. Yang keempat, tindakan yang diperlukan PT WKR pada posisi agresif adalah penetrasi pasar dan pengembangan pasar properti. Selanjutnya adalah saran. Beberapa saran yang ingin saya sampaikan kepada manajemen PT WKR antara lain yang pertama adalah manajemen PT WKR disarankan untuk mengevaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap faktor internal penentu. Yang kedua adalah manajemen PT WKR disarankan juga untuk mengevaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap faktor eksternal penentunya. Dan saran saya yang ketiga adalah PT WKR dengan strategic positioning yang agresif disarankan untuk mempersiapkan dan mengimplementasikan strategi agresif dalam penetrasi pasar dan pengembangan pasar properti. Demikian presentasi sidang tesis saya dengan judul Analisis Strategi Positioning PT Waskita Karya Realty atau PT WKR dalam Persaingan Bisnis Properti. Saya selaku peneliti Saiful Hansaputra mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Rangga Almahendra selaku dosen pembimbing dan juga Bapak Ibu dosen pengunci. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.